Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sudah terlalu lama mungkin Kang Ida tidak bikin video terakhir di Kang Ida 93 channel itu waktu di situs Galuh Salawe. Ada dua video. Satu video kita mendengarkan cerita dengan bahasa Sunda oleh juru kunci Abah Latif. Kemudian juga kita berkunjung ke situs Galuh Salawenya. Ada makom tokoh dari Galuh Salawe ataupun Galuh dan Pajajaran. Memang saling masih berkaitan erat ya. Kali ini kita akan membicarakan masih tentang tentunya kesundaan, sejarah Sunda. Memang Kang Ida sendiri kan tinggal di wilayah Jawa bagian barat, atau lebih banyak suku Sunda tinggal, dan di sini peradaban awal sebenarnya Pulau Jawa ada ya. Jadi juga Sunda berkaitan dengan Sundaland, dua peneliti dari luar negeri, tapi sangat disayangkan itu dilemahkan sendiri oleh peneliti dari ahli sejarah dari negara kita ya. Sangat disayangkan, entah apa yang terjadi, entah juga siapa yang salah. Nah, tadi pagi Kang Ida melihat video dari Kang Budi Dalton, kemudian Abah Uci, dan keturunan dari Bu Inggit Garnasih, tokoh penting yang pernah menjadi istri dari Insinyur Soekarno, atau kita sering mengenalnya dengan Bung Karno. Di Sunda ataupun Jawa di bagian barat, daerah kota ada istilahnya untuk Karamaan, daerah Karaman segitiga. Ada yang berbicara seperti itu kan, Karamaan. Yang di atas itu ada yang Karasian, Karamaan, dan Karatuan. Resi adalah gemblengan Rama. Ya, Resi yang meresmikan atau sebagai guru. Kemudian Rama sebagai nilai, dan Ratu sebagai pimpinan ataupun sebagai yang menjabat jabatan eksekutif, trias politikal. Jadi di daerah Sunda ada semacam wilayah untuk aktivasi DNA sebagai pemimpin. Di video yang tadi pagi Kang Ida lihat juga itu berjudul aktivasi DNA Soekarno. Di Soekarno sebagai seorang pemimpin, dan diaktivasinya adalah di daerah Pasundan, atau beliau lebih lama tinggal di Bandung. Dan terbukti juga sebenarnya Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, itu pernah mengunjungi situs Galuh Salawe. Di sana beliau bermeditasi, bertawasul, dan mengunjungi situsnya. Dan diyakini beliau bermeditasi itu di sebuah pohon beringin ada di dekat sumber air Cikahuripan, dan sebelah sananya ada lagi sumber air Pancawarna, dan di atasnya itu memang situs tersebut. Jadi kenapa daerah Sunda, di daerah Sunda pun banyak ditemukan situs, dan situs tersebut tidak berupa maksudnya itu kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur kan ada candi, jelas pahatannya ataupun relief dan sebagainya. Sedangkan di Sunda itu sangat sulit, hanya batu, bukan batu. Adapun Den Brundak, situs Gunung Padang, diyakini sebagai situs tertua di kehidupan masa lampau, tapi sangat disayangkan juga itu dilemahkan kembali oleh peneliti kita, padahal orang luar ingin mengangkat sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian juga ditemukan situs Batu Panjang
Tanjakan Jahim, perbatasan antara Kabupaten Ciamis dengan Majalengka, tepatnya di Sukamantri, ya. Itu kan ada batu persis, bukan persis ya, hampir sama dengan yang ada di situs Gunung Padang. Kalau situs Gunung Padang itu kan luas dan tinggi, kalau di Tanjakan Jahim hanya sebatas wilayah itu. Dan istilahnya gerbang ataupun denahnya wilayah, kayak seperti kalau membangun rumah kan ada denahnya ya, di Tanjakan Jahim pun ada seperti untuk ini punggawa ataupun yang pengabdi, abdi dalam, kemudian para petinggi itu beda wilayah, entah itu difungsikan sebagai sebuah karatuan ataupun difungsikan sebagai karesian ya. Tapi dilihat dari wilayah, contohnya seperti di situs Gunung Susuru, itu adalah sebuah karamaan, jadi tempat penggemblengan pertama untuk mengenal diri, kemudian nanti di akhir di karesian diresmikan dan diangkat sumpahnya. Kemungkinan seperti itu karena batunya itu banyak batu satangtung, jadi batu satangtung itu sebatas ciciren, tetunggul, jadi itu diibaratkan sebagai anak dan bumi sebagai ibu, kemudian matahari sebagai bapak, jadi energi yang akan muncul lebih besar di daerah tersebut. Dan seperti halnya teman-teman tahu bahwa tokoh-tokoh dari Sunda itu jarang sekali yang menduduki jabatan eksekutif di pemerintahan pusat ya, terutama pemimpin tertinggi di Indonesia, presiden itu rata-rata memang kebanyakan dari turunan Jawa, Jawa sana, dari Insinyur Soekarno, Soeharto. Hanya satu yang bukan keturunan Jawa, yaitu B.J. Habibie, tapi memimpin tidak lama. Kemudian ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian sekarang Bapak Insinyur Joko Widodo, yang hampir 99% ya, ataupun bisa dikatakan seperti itu, hampir sempurna semuanya adalah orang Jawa. Hanya satu Profesor B.J. Habibie yang dari Sulawesi, bukan asli dari tanah Jawa. Nah, memang dari denah Tritangtu ataupun dari kepercayaan Sunda sendiri sangat sulit jika memang orang Sunda ingin menduduki jabatan eksekutif pusat untuk memimpin Indonesia, karena daerah Pasundan itu bisa diibaratkan ya seperti hanya tadi, kalau tidak karesian, karamaan, bukan daerah karatuan. Dan percaya tidak percaya bahwa sesungguhnya raja-raja di tanah Jawa masih keturunan dari daerah Pasundan, dan sudah terbukti bahwa sebenarnya kerajaan yang pertama adalah di Tarumanagara, lalu kemudian kesananya bermunculan di daerah Jawa. Dan juga seperti halnya Raden Wijaya, pendiri dari Wangsa Raja di Majapahit, sebenarnya juga itu kan bukan nama yang lumrah di daerah Jawa sana, tapi lumrahnya itu di Pasundan, Wijaya atau Wijaya Kusuma, dan banyak lagi ya, Sanjaya. Itu sebenarnya asli dari keturunan Galuh, Sunda, seperti di Mataram kuno, di pendiri wangsa keturunan di daerah Jawa sana, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, sebenarnya berasli keturunan dari tanah Pasundan.
Itu saja teman-teman sebenarnya yang bisa Kang Ida sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sebenarnya kemarin-kemarin Kang Ida agak sedikit tidak bersemangat membuat video, ada berbagai banyak hal yang tentunya jadi pertimbangan dan membuat eh, kurang kurang apa ya, kurang semangat lah. Itu saja ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa rutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.